Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Fadilah, rekan saya yang bernama Mutia Koirunisa, dan juga satu rekan saya yang bernama Siti Purnawati. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan materi pertemuan 9 dengan judul Pengendalian Tindakan, Personel, dan Budaya. Tugas Sistem Pengendalian Manajemen. Oke, pengendalian tindakan. Pengendalian tindakan adalah bentuk paling langsung dari pengendalian manajemen karena meliputi pengambilan langkah-langkah tertentu untuk memastikan karyawan bertindak sesuai dengan keinginan perusahaan dengan membuat tindakan karyawan sendiri sebagai fokus pengendalian. Pengendalian tindakan. Pengendalian tindakan memiliki 4 bentuk dasar, yaitu pembatasan perilaku, penilaian pratindakan, akuntabilitas tindakan, dan redundansi. Pengendalian tindakan dan masalah pengendalian. Pengendalian tindakan dapat berjalan dengan baik karena sama halnya dengan tipe pengendalian lain. Pengendalian tindakan berhubungan dengan 1 atau lebih dari 3 masalah dasar pengendalian. Tipe-tipe masalah tersebut adalah pembatasan perilaku, penilaian pratindakan, akuntabilitas tindakan, dan redundasi. Selanjutnya, pembatasan perilaku mulanya efektif untuk menghilangkan masalah motivasional karyawan yang mungkin sempat tergoda untuk terlibat dalam perilaku yang tidak diinginkan. Dapat terhindar untuk berbuat demikian. Yang kedua, penilaian pratindakan berhubungan dengan 3 masalah pengendalian. Karena penilaian ini sering melibatkan komunikasi kepada karyawan mengenai hal apa saja yang diinginkan perusahaan, penilaian ini dapat membantu meringankan kurangnya pengarahan dalam perusahaan, memberikan motivasi, dan bisa juga dilakukan dengan melakukan mitigasi dampak pembatasan perorangan yang berpotensi merugikan dan dapat mencegah terjadinya kesalahan maupun tindakan merugikan lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, pengendalian akuntabilitas. Tindakan merinci mengenai tindakan yang diinginkan dapat membantu mengarahkan dan mengurangi ragam pembatasan perorangan akibat keterampilan atau pengalaman yang tidak mencukupi. Yang keempat, penerapan redundansi relatif terbatas. Redundansi awalnya efektif dalam membantu menyelesaikan tugas khusus. Jika terdapat keraguan mengenai apakah karyawan yang ditugaskan untuk pekerjaan tersebut benar-benar termotivasi untuk melakukan pekerjaan secara memuaskan. Oke, selanjutnya pencegahan versus deteksi. Pengendalian tindakan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan apakah pengendalian ini ditujukan untuk mencegah atau untuk mendeteksi perilaku yang tidak diinginkan. Dibuatnya pembedaan ini terbilang penting karena pengendalian yang mencegah munculnya tindakan yang tak diinginkan ketika pengendalian berjalan dengan efektif merupakan bentuk pengendalian yang paling kuat sebab dapat mencegah timbulnya biaya dari kerusakan akibat perilaku yang tak diinginkan tersebut. Oke. Yang kedua, tipe pengendalian tindakan dengan deteksi berbeda dengan dari tipe pengendalian dengan pencegahan, yakni pengendalian dengan deteksi diaplikasikan sesudah perilaku terjadi. Akan tetapi, pengendalian ini akan berjalan dengan efektif
jika deteksi dibuat secara tepat waktu dan juga jika deteksi berhasil menghentikan perilaku serta berhasil mengkoreksi dampak-dampak dari tindakan yang merugikan. Selain itu, deteksi dini terhadap tindakan yang merugikan itu sendiri bersifat preventatif atau dapat mencegah. Selanjutnya, kondisi menentukan efektivitas pengendalian tindakan. Pengendalian tindakan tidak dapat digunakan dengan efektif pada setiap situasi. Pengendalian tindakan hanya efektif ketika kedua kondisi ini ada, yaitu yang pertama, perusahaan dapat menentukan tindakan apa yang diinginkan atau tidak diinginkan. Yang kedua, perusahaan dapat memastikan bahwa tindakan yang diinginkan atau tidak diinginkan terjadi atau tidak terjadi. Contohnya, contoh pengendalian tindakan yang diklasifikasikan berdasarkan tujuan. Dari tipe pengendalian tindakan, yang pertama itu pembatasan perilaku. Pencegahannya mengunci aset berharga, membatasi tugas. Deteksinya tidak tersedia. Yang kedua, penilaian pratindakan. Pencegahannya pertama, persetujuan biaya. Yang kedua, penilaian anggaran. Dari deteksinya tidak tersedia. Yang ketiga, akuntabilitas tindakan. Dari pencegahannya, yang pertama, kebijakan praspesifikasi terkait dengan harapan akan imbalan dan hukuman. Deteksinya, audit internal yang berorientasi ada kepatuhan. Yang kedua, rekonsiliasi kas. Dan yang ketiga, penilaian rekan kerja. Dan yang terakhir, redundasi. Dari pencegahannya, menugaskan banyak orang untuk satu tugas penting. Dari deteksinya, tidak tersedia. Selanjutnya, pemahaman mengenai tindakan yang diinginkan. Pemahaman mengenai perilaku yang diinginkan dapat dicari atau dipelajari dengan dua cara. Yang pertama, dengan menganalisis pola tindakan dalam situasi khusus atau situasi yang mirip sepanjang waktu untuk mengetahui tindakan apa yang memberikan hasil terbaik. Lalu cara yang kedua adalah dengan mendapatkan informasi dari orang lain, khususnya untuk keputusan strategis. Selanjutnya, kemampuan untuk memastikan bahwa tindakan yang diinginkan sudah dilakukan. Ada beberapa kualitas pengukuran. Pengendalian akuntabilitas tindakan dalam membangkitkan perilaku atau tindakan yang diinginkan. Yang pertama, ketepatan. Yang kedua, objektivitas. Yang ketiga, ketepatan waktu. Yang keempat, dapat dimengerti. Pengendalian personel. Pengendalian personel membangun kecenderungan alami karyawan untuk mengendalikan atau memotivasi diri mereka sendiri. Pengendalian personel memiliki 3 tujuan. Yang pertama, beberapa pengendalian personel membantu mengklarifikasikan harapan. Artinya, pengendalian ini membantu memastikan bahwa tiap karyawan memahami keinginan perusahaan. Yang kedua, beberapa pengendalian personel membantu memastikan tiap karyawan melakukan pekerjaan dengan baik, memiliki kemampuan dan sumber daya yang untuk melakukan pekerjaan mereka. Yang ketiga, beberapa pengendalian personel meningkatkan kemungkinan bahwa tiap karyawan akan terlibat dalam self-monitoring. Selanjutnya yaitu pengendalian budaya. Pengendalian budaya didesain untuk mendukung pemantauan bersama, serta tekanan kuat dari suatu kelompok terhadap individu yang menyimpang dari norma dan nilai kelompok. Pada beberapa budaya kolektivitas seperti Jepang, intensif untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat mempermalukan diri sendiri dan keluarga merupakan hal yang terpenting. Pengendalian budaya yang kuat ditimbulkan oleh proses pemantauan bersama. Juga terdapat perusahaan tunggal. Pengendalian budaya akan bekerja paling efektif jika anggota kelompok memiliki keterikatan sosial atau emosional antara satu sama lain. Budaya perusahaan dapat dibentuk dalam banyak cara, banyak lewat kata maupun contoh seperti kode etik, penghargaan kelompok,
transfer antar perusahaan, pengaturan fisik dan sosial, serta tone at the top. Selanjutnya yaitu pendekatan lain untuk membentuk budaya perusahaan. Yang pertama yaitu transfer antar perusahaan atau rotasi karyawan. Yang kedua yaitu bentuk pengaturan fisik. Yang ketiga yaitu tone at the top. Pengendalian personel atau budaya dan masalah pengendalian. Secara bersamaan, pengendalian atau personel dan budaya mampu menangani semua masalah pengendalian meskipun tidak semua tipe pengendalian dalam kategori ini bisa bekerja secara efektif untuk menangani masalah. Masalah akan kurangnya pengarahan dapat diminimalkan. Masalahnya motivasional yang mungkin terpengaruhi sedikit dalam perusahaan dan budaya yang kuat dapat diminimalkan dengan cara memperkerjakan orang-orang yang memiliki motivasi tinggi atau dengan menugaskan mereka untuk bekerja dalam kelompok yang dapat membuat mereka beradaptasi dengan norma kelompok. Pembatasan perorangan juga dapat diminimalkan dengan tipe pengendalian personel seperti seleksi, pelatihan, dan penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu efektivitas pengendalian personel atau budaya. Semua perusahaan bergantung kepada karyawan sampai batas waktu tertentu untuk mengarahkan dan memotivasi diri mereka. Beberapa sistem pengendalian perusahaan didominasi oleh pengendalian personel. Yang kedua, kesempatan terbaik untuk menciptakan budaya yang kuat tampaknya terlalu dini dalam kehidupan perusahaan ketika pendiri memiliki keinginan agar perusahaan memiliki budaya yang khas. Yang ketiga, pengendalian budaya seringkali memiliki keunggulan, yaitu pengendalian ini relatif tidak mendesak. Yang keempat, pengendalian personel atau budaya memiliki keunggulan yang khas dibandingkan pengendalian hasil dan tindakan. Yang kelima yaitu pengendalian ini dapat digunakan pada hampir semua kondisi sampai batas waktu tertentu. Biayanya cenderung lebih rendah dibandingkan untuk bentuk pengendalian lain dan menimbulkan efek samping merugikan yang lebih sedikit. Yang terakhir yaitu derajat efektif atau tidaknya pengendalian personel atau budaya berbeda-beda pada tiap individu, kelompok, komunitas, dan masyarakat. Kesimpulannya yaitu pengendalian tindakan memiliki sejumlah bentuk yang berbeda, yaitu pembatasan perilaku, penilaian pratindakan, akuntabilitas tindakan, dan redundasi. Pengendalian tindakan merupakan tipe pengendalian manajemen paling langsung, sebab pengendalian tindakan memastikan perilaku tepat yang ditampilkan oleh orang-orang yang harus diandalkan oleh perusahaan dengan berfokus langsung pada tindakan mereka. Pengendalian personel dan budaya yakni mendorong manajer salah satu atau keduanya kekuatan positif yang biasanya terdapat dalam perusahaan, yaitu pemantauan diri dan pemantauan bersama. Kekuatan-kekuatan ini dapat ditingkatkan dengan berbagai cara, termasuk seleksi dan penempatan personel yang efektif, pelatihan, desain pekerjaan, dan penyediaan sumber daya yang dibutuhkan, kode etik, imbalan kelompok, transfer antar perusahaan, pengendalian fisik dan sosial, dan tone at the top. Pengendalian budaya dan personel yang terkadang merujuk pada pengendalian yang lunak menjadikan kajian yang lebih penting akhir-akhir ini. Pengendalian sudah menjadi lebih baik. Manajer memiliki rentang kendali yang lebih luas dan mengkolaborasi hierarki serta sistem pengendalian tindakan atau yaitu birokrasi telah dicopot dan digantikan dengan karyawan yang berdaya. Dalam lingkungan ini, nilai bersama perusahaan telah menjadi alat yang lebih penting untuk memastikan bahwa setiap orang bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.